warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil sistem yang kita bahas, yaitu siakat analitik. Oke. Sekarang kita login dulu ke admin@gmail.com dengan password. Oke, di dalam dashboard ini itu ada total mahasiswa, rata-rata IPK, mahasiswa aman, peringatan DO, dan beresiko DO. Oke, kita bikin contoh dulu di data mahasiswa, di bagian data mahasiswa dan tambah mahasiswa. Di sini kita cantumin NIM-nya misalnya ini. Nama lengkap Ricky. Oke. Angkatannya angkatan 2023 dengan status ada cuti, ada nonaktif dan aktif. Kita taruh aktif di sini. Oke. Oke, data dari Ricky sudah muncul. Setelah itu di sini di deteksi dini ini kita punya 3 jenis, yaitu peringatan kehadiran di bawah 70%, risiko akumulasi nilai D atau E dengan mata kuliah 3 dan peringatan pembayaran mata kuliah yang belum lunas. Oke, kita isi datanya dulu di bagian Ricky misalnya. Oke, di bagian Ricky sini kita tulis algoritma dengan SKS 3 tahun ajaran 2020 semester genap dan dengan presentasi kehadiran 100. Oke. Di sini kita tulis sangat baik. Nah, di sini di status pembayaran mata kuliah ini ada 2 pilihan, lunas dan belum lunas. Kalau misalnya di status presentasi kehadirannya itu 100 tapi dia belum lunas, oke, kita simpan dulu nilainya. Oke, sudah masuk. Tapi dia pembayaran yang belum lunas, dia bakal itu masuk ke peringatan pembayaran kuliah yang belum lunas dengan status di dashboard itu peringatan DO termasuk belum lunas ya. Di peringatan DO ini dengan nilai 70% di bawahnya itu dia masuk ke peringatan DO. Peringatan DO dan juga termasuk belum lunas juga itu masuk ke peringatan DO. Oke. Kita tulis dulu misalnya kita tambahkan datanya dulu. Oke, sini kita kasih mata kuliah basis data 2020 genap dengan presentasi kehadiran itu di bawah 70%, misalnya 50 dengan nilai C cukup. Tapi dia udah lunas. Oke. Oke, Ricky sudah lunas ya. Kita cek di deteksi dini. Itu Ricky juga masuk ke peringatan di bawah 70% dikarenakan basis data tadi nilainya di bawah 70% kan, di bawah 70% dengan nilainya. Di sini juga dia masuk ke peringatan DO juga, termasuk mahasiswa peringatan DO. Oke, di sini jadi di fitur ini tuh sebagai penanda aja, sebagai penanda si mahasiswa ini per matkulnya kita bisa lihat dia udah lunas belum di matkul ini atau dia bisa mengulang di matkul ini, dan kita bisa ngelihat juga pembayaran mata kuliah yang belum lunasnya juga. Oke, kita buat di sini contoh kita taruh dengan 100% aman ya di struktur data misalnya 2020 genap presentasinya 100 sangat baik. Oke, lunas ya. Oke, kita cek di deteksi dini. Nah, karena di deteksi dini ini tercantum hanya 3 doang. Karena kan ini kan kita termasuk deteksi ya. Dengan deteksi dini itu kayak datanya keluar. Oke. Dan juga saya sudah buat contoh ya. Kalau misalnya mata kuliah 3-nya itu benar-benar jelek, 3 mata kuliahnya itu jelek, itu dia masuk ke resiko DO. Itu udah merah dia gitu. Kita cek dashboard. Nah, oke. Kenapa kita cek dashboard itu mahasiswanya nggak keluar aman ya? Karena ini kita masuk ke peringatan saja, peringatan di mata kuliahnya. Oke, setelah itu ada fitur namanya cetak laporan PDF. Kita bisa melihat data-data si mahasiswa tadi yang kita udah cantumin data-data mata kuliahnya dengan full IPK-nya. Oke, kita klik cetak laporan PDF.
Nah, nanti dia bakal keluar seperti ini. Di sini ada Kiriki yang tadi kita tulis itu memenuhi standar. Kenapa dia memenuhi standar? Dikarenakan tadi nilainya kan tidak terlalu jelek di 3 mata kuliah itu ya yang tadi kita buat. Tapi dikarenakan dia belum lunas. Dikarenakan dia belum lunas, dia masuk ke peringatan yang belum bayar. Karena kalau dia masuk ke peringatan yang belum bayar itu nilai itu tetap masuk, akan tetapi dia hanya memberikan peringatan saja seperti itu. Ini contoh yang tadi kita buat Ricky dan risiko DO itu kalau IPK-nya itu di bawah 2. Oke, kalau di atas 2 dan 2 itu memenuhi standar. Kalau cum laude eh, itu 4 IPK-nya. 4 di IPK 4 lah pokoknya. 4 pas gitu. Kalau di bawah 4 itu memenuhi standar maksudnya. Oke. Oke, itu di bagian fitur cetak laporan dan saya akan mempresentasikan juga di bagian profile yang saya baru buat. Nah, yang tadi kan kita masuk ke login itu kan admin@gmail.com ya, @gmail.com. Nah, kalau kita ubah menjadi admin saja itu bisa. Akan tetapi dia nyambung ke login. Nah, kita cek di login. Kita keluar dulu dari sistem. Oke, ya logout. Oke. Kita buat tadi admin@gmail.com kan tadi nggak ada ya, ada ya tadi karena kan kita sudah ubah sebelumnya kan @gmail.com. Kita klik dengan password yang sama ya ini top. Oke, kagak tidak bisa ya, dan kita tulis admin yang tadi kita baru buat itu bisa login. Mungkin segitu dulu pembahasan saya yang saya presentasikan, dan di sini ada distribusi IPK juga. Ada IPK cum laude berapa mahasiswa, yaitu 1 yang tadi. Di sini juga ada 2 mahasiswa yang memenuhi standar, ada yang berisiko juga yang 1 mahasiswa. Jadi di sini ada yang cukup juga bagian sini. Oke, mungkin segitu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.